Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjadi bagian kehidupan kita, yang memelihara, menjaga, bahkan menuntun kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus menguatkan, memampukan kami, agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mujizat-mujizat setan, bagian yang kedua. Ayat intinya diambil dari Wahyu 13 ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Keterangannya, ketika umat Tuhan mendekati kebinasaan zaman akhir, setan mengadakan perundingan yang sungguh-sungguh dengan malaikat-malaikatnya mengenai rencana yang paling berhasil untuk menggugurkan iman umat Tuhan. Ia melihat bahwa gereja-gereja yang populer telah tertidur lelap oleh kuasa penipuannya. Dengan menyenangkan pikiran dan mengadakan tanda-tanda ajaib, ia akan dapat terus menempatkan mereka di bawah kekuasaannya. Itulah sebabnya ia menyuruh malaikat-malaikatnya untuk meletakkan perangkap mereka, terutama bagi mereka yang menunggu-nunggu kedatangan Kristus yang kedua kali dan yang berusaha memelihara hukum-hukum Allah. Kita telah diberi amaran bahwa pada akhir zaman ia akan bekerja dengan tanda dan mujizat yang palsu, dan ia akan terus mengadakan tanda mujizat ini sampai pintu kasihan tertutup, supaya ia dapat menunjukkan kepada mereka sebagai bukti bahwa ia adalah malaikat terang, bukan dari kegelapan. Setan akan datang untuk menipu, kalau boleh mereka yang terpilih juga. Ia mengaku sebagai Kristus. Ia akan datang dengan berpura-pura penginjil kesehatan yang besar. Ia akan menurunkan api dari langit pada pemandangan manusia untuk membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Mujizat-mujizat palsu dari iblis itulah yang akan menawan dunia, dan ia akan menurunkan api dari langit pada pemandangan manusia. Ia harus mengadakan mujizat, dan kuasa mengadakan mujizat yang ajaib ini melanda seluruh dunia. Ada orang yang akan tergoda untuk menerima keajaiban-keajaiban ini sebagai yang berasal dari Tuhan. Orang-orang sakit akan disembuhkan di hadapan kita. Sudahkah kita bersedia menghadapi kesukaran yang menunggu kita, bila mana mujizat-mujizat palsu setan akan lebih dipertunjukkan sepenuhnya? Tidakkah banyak orang yang akan terjerat dan tertawan dengan memisahkan diri dari peraturan dan hukum-hukum Tuhan dan memperhatikan dongengan? Pikiran banyak orang sedang bersedia untuk menerima mujizat-mujizat palsu ini. Kita semua sekarang harus berusaha mempersenjatai diri kita sendiri untuk perlombaan di mana kita segera akan terlibat. Percaya akan firman Tuhan, mempelajarinya dengan doa dan menerapkannya secara praktis akan menjadi tameng kita terhadap kuasa setan dan akan menjadikan kita pemenang melalui darah Kristus. Mujizat-mujizat setan bagian yang kedua. Kembali pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita pentingnya bagi umat-umat Tuhan untuk terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi, memohon tuntunan Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung bagi umat-umat Tuhan untuk tetap berdiri teguh, mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, dan terus menuruti kepada perintah-perintah Allah. Karena setan dan agen-agennya akan melakukan mujizat-mujizat, hal-hal yang ajaib, bahkan menurunkan api dari langit untuk menyesatkan bahkan umat pilihan juga. Mari, selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu bagi kita untuk berbenah diri, untuk datang lebih dekat kepada Tuhan,
Mari kita gunakan waktu dengan bijaksana, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika masa sukar sulit itu tiba, kita akan tetap berdiri teguh walau apapun yang akan kita hadapi, karena kita terbiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dari sekarang bahkan sampai Maranatha. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Bapa atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas janji, pemeliharaan, penjagaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan bagi kami, apabila kami terus datang berserah kepadamu dan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila godaan demi godaan, tipuan demi tipuan akan kami hadapi, kami akan tetap bisa berdiri teguh, karena kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk tetap setia dan terus berharap kepadamu. Pertambahkanlah kami kemampuan untuk bisa peka mendengar suara Tuhan. Bantu kami untuk bisa siap menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Persiapkan kami semuanya untuk menerima roh yang akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, diberkatilah dalam setiap perjuangan iman yang sedang dialami saat ini. Dalam sakit penyakit kiranya Engkau sembuhkan, dalam duka cita kiranya Engkau hiburkan, dalam permasalahan pergumulan apapun yang sedang dihadapi saat ini, kiranya Engkaulah yang menjadi solusi, dan dengan pertolongan Tuhan kami akan merasakan terus indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.